Oke, sudah terekam. Oke, di sini saya mau buka dulu ya. Oke, di sini kita mau membahas materi mengenai perbandingan ya. Ya, mengenai perbandingan teman-teman semua. Nah, selamat datang teman-teman semua di kelas kelas TIU intensif TIU. Nah, ini buat teman cocok buat teman-teman yang lagi curi start gitu ya, teman-teman biar apa namanya biar lebih siap. Apalagi kalau TIU itu kan nggak bisa mendadak begitu ya. Nah, nanti untuk bimbel fullnya nanti bisalah ikut di kita ya. Mungkin kalau boleh saya rekomendasikan ada bimbel yang mengadakan itu paket ya, paket mungkin dia selama 3 bulan ya. Jadi kalau bayangkan kalau selama 3 bulan itu seminggu 2 kali itu dapatnya berapa kali itu kan. Bahkan nanti kalau mendekati SKD ada bimbel tersebut itu nanti bisa seminggu itu 3 kali begitu ya. Itu ada dan ada ini gratis mengulang juga di bimbel tersebut begitu. Itu punyanya teman saya. Nanti kalau mau nanti silakan japri ya, nanti akan saya kasih ininya CP-nya ya. Dan nanti kalau apa namanya lewat saya, insya Allah nanti saya coba mintakan diskon gitu ya. Nanti saya coba mintakan diskon. Nanti khusus untuk teman-teman yang ada di sini. Lumayan itu nanti. Ya, nanti misalkan teman-teman harganya memang agak lebih mahal dibanding bimbel lain, tapi nanti teman-teman bebas. Maksudnya dalam artian akan dapat lebih banyak ya, akan lebih banyak pertemuannya gitu. Oke, di sini izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai ini ya apa namanya bentar. Ini saya izin untuk off cam karena saya mengubah posisi laptop. Nah, oke, ini sedikit merefresh aja yang kemarin gitu ya, bahwa nilai ambang batas dan lain sebagainya. Kita masuk ya, kita masuk ke perbandingan teman-teman. Nah, untuk perbandingan sendiri, tujuan dari subtopik perbandingan kuantitatif ini untuk mengukur kemampuan individu untuk apa? Ya, untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif gitu ya. Ya, perbandingan adalah membandingkan bentuk ukuran keadaan satu benda dengan bentuk ukuran keadaan benda yang lain. Jadi kita membandingkan ya. Bisa nanti yang kita bandingkan itu bentuknya angka atau mungkin keadaan gitu ya. Mungkin eh, bola Andi apakah lebih banyak dari bola Rudi begitu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian setiap nilai yang dibandingkan itu harus mempunyai satuan yang sama. Misalnya satuan massa, panjang, ataupun waktu. Oke, ya ini saya memang dari awal, jadi mungkin agak ini ya, agak basic banget gitu, tapi nggak masalah karena memang kita di sini intensif, intensif. Jadi nanti kita apa namanya eh, per materi ya. Nanti insya Allah ada 8 materi kita canangkan untuk 8 materi gitu teman-teman. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya perbandingan ini kita bagi menjadi dua teman-teman, yaitu perbandingan secara kualitatif dan perbandingan secara kuantitatif. Ya, perbandingan secara kualitatif itu tidak dinyatakan dengan angka, tapi kalau yang berkuantitatif itu dinyatakan dengan angka. Ya, bisa juga dibedakan lagi kalau kuantitatif itu adalah
bisa perbandingan penjumlahan pengurangan dan perbandingan perkalian pembagian. Sebagai contoh, misalkan untuk perbandingan yang kuantitatif ya teman-teman, umur Lala 10 tahun lebih tua dari umur Linda ya. Ya ini kan hanya penjumlahan pengurangan kan. Kemudian harga 1 kilogram apel Rp5.000 lebih murah daripada 1 kilogram anggur ya. Ini masih basic ya teman-teman semua. Nah, kemudian untuk contoh perbandingan perkalian dan pembagian, itu harga kalkulator Kayla separuh dari harga kalkulator Ani. Ya, itu yang perkalian pembagian ya. Kemudian perbandingan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membandingkan dua objek atau lebih yang sejenis, misalkan ya, di situ. Misalkan kita masuk ke rumus ya, ini kayaknya rumus buat simpenan teman-teman semua gitu kan. Ya, bisa simpenan teman-teman semua di mana nanti apa namanya ketika mengerjakan soal ini tinggal dipakai. Tapi kayaknya kalau kita ngerjain apa bahas rumus tanpa ngerjain soal kayaknya nggak enak gitu ya. Gitu. Ya ini langsung pusing gitu. Langsung ini apaan sih, Pak gitu kan. Udah kita ini ya. Jadi kita lanjutkan. Oke, ini nanti kita masuk di langsung ada di perbandingan senilai gitu toh. Ya. Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan yang linear positif. Artinya semakin tinggi suatu variabel, makin tinggi pula variabel lainnya ya. Misalkan kalau contohnya di situ jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Berarti makin lama kita nabung harusnya apa? Makin banyak jumlah tabungan kita. Ya, tapi kan kita nggak tahu ya kalau di kejadian dunia nyata, tapi umumnya akan seperti itu, pengennya gitu kan. Kemudian dua, banyak barang sebanding dengan jumlah harga barang. Itu. Makin banyak kita beli, maka harganya juga yang harus kita bayar akan ini, makin banyak. Jumlah pekerja sama dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Ini sebanding. Oke. Perbandingan senilai dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Contoh langsung ke soal. 1 kilo jeruk dijual seharga 10.000. Ya, 10.000. Kemudian secara logika kalau misal kita beri 5 kilo jeruk, nanti yang akan kita bayar juga semakin banyak kan? Iya, begitu ya. Ya, saya kira aman. Ya, contoh kedua saya kira juga sama aja gitu ya. Atau contoh yang ini nih. Harga dua buku tulis adalah 4.000, sorry. Nah, kemudian berapa harga yang harus dibayar untuk membeli 25 buku tulis? Nah, berarti nanti adalah 2 per 4.000 sama aja 25 per X. Atau 2 per 25 sama dengan 4.000 per B2 boleh kayak ini. Nah, kalau saya gini, berarti nanti di sini adalah kita bagi, jadi di sini dulu, nanti X-nya adalah 25 kali 2.000. Ya, jadinya adalah 50.000. Jadi ketika kita beli 25 buku tulis, itu nanti adalah harganya 50.000. Ya. Sampai di dasar kayak gini ada yang ditanyakan terkait ini, apalagi ini kita masih masuk di ini ya apa namanya perbandingan senilai belum yang berbalik nilai teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Langsung aja loh kalau ada yang mau tanya bebas boleh daripada nanti tanyanya nanti. Kalau nggak ada yang tanya berarti materi basic aman ya. Oke, inilah saya lanjutkan untuk perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai memiliki kata kunci yaitu semakin tinggi satu variabel maka yang lain akan lebih rendah. Ya, berbalik ya. Contoh misalkan suatu pekerja dapat diselesaikan selama 10 hari oleh 2 orang, maka kalau pekerjaannya kita tambah nanti harinya akan semakin berkurang. Otomatis dia akan selesainya lebih cepat gitu ya. Contoh 2.
Kota A dapat dicapai selama 4 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, kalau logikanya, kalau kecepatannya melambat, misalkan dia jadi 30 km per jam, berarti nanti ke kota A-nya makin lama atau makin cepat? Kira-kira makin lama atau makin cepat? Boleh jawab di kolom chat yuk. Biar apa namanya ada interaksi lah, udah masuk Zoom kok ya. Yuk kira-kira ya makin ini ya makin lambat ya karena harusnya kalau pengen tambah cepat ya kita tambah kecepatan gitu kan. Oke. Nah, ini kita masuk yang eh, campuran ya. Biasanya kalau teman-teman ini nyebutnya OST ya, objek subjek time. Ya, perbandingan tiga komponen yang di dalamnya terdapat perbandingan senilai dan berbalik nilai. Biasanya pada soal terdapat objek, subjek, dan waktu atau time ya. Dan namakan waktunya itu time itu ya. Itu. Nah, rumusnya itu adalah O1 per S1 T1 per O2 per S2 T2. Ya, mungkin langsung aja dengan O ini objek yang dikerjakan, S itu subjeknya, T adalah waktu pengerjaannya gitu ya. Oke. Kemudian ini kita ke contoh ya. Misalkan ini saya besarin dikit. Untuk membangun 2 unit rumah oleh 4 pekerja dibutuhkan 20 hari. Kita tentukan rumah ini merupakan objeknya yang akan dibangun, kemudian subjeknya adalah pekerja, kemudian waktunya adalah 20 hari. Ini yang pertama, O1, S1, T1. Kemudian berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 5 rumah? 5 rumah berarti ini O2, ini adalah T2. Oke, yang nggak diketahui apa berarti S2. Ya. Kemudian kita masukin O1 per S1 sama dengan O2 per S2 kali T2. Nah, O1 2 per 4 kali 20 sama dengan 5 per S2 kali 40. Kalau di sini dia pakai perkalian, tapi kalau saya langsung mungkin aja dicoret biar enak gitu ya teman-teman. Lebih enak gitu. Nah, saya mau coret aja ini dengan ini jadinya 8. Ini dengan ini jadinya 2. Jadi ini 4. Nah, dikalikan 40. Berarti 8 S2 dia adalah 40. S2-nya dia adalah 5. Tuh. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 5 rumah dalam waktu 40 hari adalah 5 orang. Itu ya. Ya mungkin kalau yang di sini dikali-kali, tapi kalau saya cenderung menghindari perkalian yang lebih besar, yaitu tinggal di bagi-bagi atau dicoret. Sampai OST ada yang mau ditanyain? Aman? Aman ya? Oke, kita lanjut ke latihan soal nih. Yuk, udah ada pembahasannya sih, tapi ntar kita coba aja. Maksudnya kita kerjain. Latihan soal 1. Umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari perawat dan dokter adalah 30 tahun. Ya, jika umur rata-rata para perawat adalah 25 tahun dan umur rata-rata dokter adalah 40 tahun, perbandingan banyaknya perawat dan dokter adalah oke. Jadi nanti kita dengan kesamaan gitu ya. Yang di ruas kiri itu adalah eh, perawat dan dokter itu umur rata-ratanya 30. Jadi 30 dikali dengan jumlah perawat ditambah jumlah dokter. Nanti dia harus sama dengan perawat misalkan A ya di sini 25A yaitu rata-rata umur perawat dikali jumlah perawat ditambah 40B. Nah,
Nanti di sini kita dapat perbandingan AB-nya. Ya, di sini kita punya 30A plus 30B. Nah, di sini kita punya 25A tambah 40B. Yang A kita jadikan satu ruas, mungkin di sini 30A dikurangi 25A, di sini berarti 40B dikurangi 30B. Jadinya kita punya di sini 5A itu adalah 10B alias A sama dengan 2B. Kalau kita jadikan perbandingan A per B itu adalah berapa? 2/1 alias 2/1. Jawabannya yang D. Oke. Ya, ada yang jawab 1/2. Ini jangan sampai keliru ya. Oh, yang ditanyain apa sih? Perbandingan banyaknya perawat dan dokter. Berarti A dan B. A banding B. Ya, kalau A banding B berarti ini kan 2/1 gitu ya. Jangan sampai keliru ya. Oke. Ya, sama seperti ini ya, sama seperti kunci juga 2/1 gitu. Yuk latihan soal 2 silakan. Ya, dicoba barang maksimal 1 menit. Ya, yuk silakan. Silakan dijawab. Oke, silakan. Udah ada yang kelar belum? Ya, silakan. Ayo semangat, meskipun libur kita harus semangat ya. Libur kita harus semangat. Mari, mari. Ya, harus semangat nih yang libur nih. Ya, meskipun libur nih. Ya,
Yuk, yuk. Mohon maaf tadi kayaknya emang speaker saya ke mute ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yuk, ada kendala nggak nomor dua? Yuk. Nah, kira-kira kesulitannya di mana nih? Yuk, yuk. Udah ada yang jawab nih. 95 bukan Kak? Oke. Kita coba. Pada tahun 2005, usia Doni adalah seperempat usia ayahnya. Oke, pada 2005 berarti Doni itu adalah seperempat ayah. Nah, 2005. Anggap 2005 itu sekarang gitu ya. 2005 itu sekarang. Kemudian pada tahun 2011 yang berarti 6 tahun yang akan datang, Doni plus 6 itu adalah sepertiga ayah plus 6. Oke, plus 6 dari mana tahu ya? Ya, plus 6 itu karena dia di tahun 2011. Karena 2005 kita anggap tahun awalnya. Oke. Oke, jadinya kita punya di sini persamaan itu adalah D sama apa biar lebih mudah aja 4D sama dengan A, gitu ya. Kemudian di sini biar kita sederhanakan jadi D plus 6 itu adalah sepertiga A plus 2 ya. Atau mungkin bisa kita ganti aja A itu adalah 4D langsung ke sini gitu ya, teman-teman. Ya. Kemudian D plus 6 sama dengan 4 per 3 D plus 2. Ntar ketemu D-nya ntar ya. Nah, kita punya 4 per 3 D min D itu adalah 6 min 2 di sini teman-teman. Jadi kita punya di sini 4 itu adalah 4 per 3 D min 3 per 3 D. Alias kalau 4 ini akan sama dengan sepertiga D. Artinya D sama dengan 12. Berarti usia Doni 12 tahun. Oke. Ketika Doni usianya itu 12 tahun di tahun 2005, berarti dia lahirnya tahun berapa? 2005 dikurangi 12 tahun. Berapa nih kira-kira? Ya berapa? Yuk, berapa nih? 5 kurangi 2 gitu aja ya. Ya, yang belakangnya 3, tapi nggak mungkin juga 2003. Ya, jadi jawabannya tinggal 1993. Oke. Jawabannya yang C. Kok bisa 12? Oke. 4 adalah sepertiga D ya. Di sini ya, 4 adalah sepertiga D. Berarti tinggal kita kali silang aja. Jadi 4 kali 3 itu adalah D. Ya, jadinya kita punya di sini. D sama dengan 12 gitu. Tuh. Oke, jadi 12-nya dari situ ya. Aman. Ya, sip, sip. Kalau aman, senang saya. Ya, ini kunci jawabannya kok 1933 salah nih. Ya, ngantuk dia yang bikin ya. Jangan-jangan ngantuk gitu ya. Ya. Nah, yuk nomor 3 yuk. Coba ya. Malam-malam harus tetap semangat ya. Kita 60 sesi 60 menit efektif ya. Jadi eh, kita padatkan 60 menit ya, serasa 60 menit itu serasa biar serasa 90 menit atau serasa 120 menit gitu ya. Yuk silakan dicoba dulu soalnya nomor 3 ya.
Yuk, kesulitannya di mana nih? Latihan soal yang ketiga. Silakan latihan soal yang ketiga ya 28. Oke, Kak Akila sangat semangat nih. Pelaksanaan kebersihan oleh petugas kebersihan di kota A dibagi menjadi 3 bagian. Oke, kita bagi jadi 3 gitu ya. Dan dilakukan oleh 234 orang totalnya. Bagian pertama dilakukan oleh sepertiga dari jumlah petugas. Langsung aja sepertiga kali 234. Berapa nih kira-kira? Dibagi berarti 7, berapa? 78 ya. 21, 24, ya benar 78. Kemudian bagian kedua adalah 50/9 dari jumlahnya kali 234. Oke, berarti dia ini dibagi 234 dibagi 9, dia adalah 246. 26 kali 5 adalah 130. Nah, jumlah petugas yang melakukan bagian ketiga adalah berapa gitu kan? Berarti sisanya. Berarti di sini adalah 234 dikurangi 130 dikurangi 78. Kita kurangin dulu begini biar nggak bingung ya. Ini 4, 0, 1. Kemudian kita kurangi 78. 4 kurang 8. Kira-kira belakangnya berapa nih? 6 ya. 6 keambil 1 berarti 26. Sisanya 26. B ya. Oke, ya yang B. Ada pertanyaan nih? Ada pertanyaan aman? Yang lain? Iya, benar dihitung satu persatu ini. Hitung satu persatu nih. Ya, ada yang lain pertanyaan? Oke, aman ya. Ya, yang lain saya anggap aman kalau ini. Oke, nggak apa-apa, tapi bagian dari belajar ya. Oke, Eh, lebih baik ya. Terus latihan Kak Akila, semangat semangat. Ya, ini dia caranya. Atau mungkin pakai pecahan juga boleh ya. Tapi kalau saya dihitung satu-satu tuh juga nggak masalah ya. Lebih enak yang mana? Cara cepat masing-masing orang bisa berbeda. Jadi misalkan saya punya cara cepat, Anda nggak setuju, ya nanti bisa kita diskusikan cara cepat yang cocok untuk Anda. Gitu ya. Oke, yang keempat nih. Sebuah tiang listrik tingginya 2,3 meter menghasilkan bayangan sepanjang 4 meter. Jika pada saat yang sama seseorang yang tingginya 1,61 meter memiliki bayangan, berapa panjang bayangannya? Ya, kira-kira gimana nih? Perbandingannya gimana? 2,3/4 sama dengan 1,61 per panjang bayangannya X misalkan. Nah, kira-kira berapa nih? Ya, kira-kira berapa? Ya, oke. Kita harus mencari hubungan ya. Biasanya angka-angka kayak gini tuh nggak, memang kelihatan susah, tapi bisa kok kita selesaikan gitu ya. Yes, ada yang udah jawab 2,8. Oke, biasanya tuh enak ya angkanya. Ya, ini tuh punya hubungan ya, ya punya hubungan di antara. Ya,
Jadi 2,3 sama 1,61 ini berapanya begitu kan? Ya, berarti ntar boleh kita tulis X sama dengan 1,61 per 2,3 jadi di sini kali 4 gitu. Oke, 1,61 ini dia kalau dikali 2,3 gitu ya. Misalkan saya di sini coba aja 2,3 kali 7. Ya, 1,2,6,1. Oke, ya cuma beda 1 koma gitu ya. Berarti ntar dia 1,61 dibagi 2,3 itu adalah eh, berapa? 0, ya 0,7 ya benar 0,7 kali 4. Jadi dia adalah 2,8. Benar tadi jawaban dari siapa tadi? Maaf kok buka partisipan harusnya Nura. Mbak Nura. Oke, jawabannya benar ya Mbak ya. Siap, selamat. Ya, oke. Yang lain aman? Kita masih banyak soal ya. Kebetulan soal juga langsung saya sediakan pembahasan. Jadi mungkin nanti kalau nggak sempat kita bahas, nanti bisa dipelajari kembali gitu. Oke, sama ya. Ya, silakan latihan soal kelima, yuk. Dalam 3 kali ujian fisika, Riko siswa kelas 7 mendapatkan nilai 66, 68, dan 69. Berapakah nilai yang harus diperoleh siswa tersebut pada ulangan keempatnya agar nilainya rata-ratanya itu adalah 70? Yuk, kira-kira berapa nih? Silakan dicoba. Yuk. Oke, 77. Aman ya. Jadi biar 70 ya. Biar 70 dia. Oke. Jadi dia 66 plus 68 plus 69 plus sesuatu per 4 dia harus 70. Berarti kalau harus 70 jumlahnya harus berapa? 69 plus X 280. Kalau mudahnya gini, kalau X kan minimal dia harus 70 ya. Berarti nanti lebihnya berapa gitu kan? Ya lebihnya berapa? Di sini kurang satu ya tambah satu. Ini kurang 2 tambah 2. Kurang 4 tambah 4. Ya udah tambah 4 tambah satu tambah 2. Berarti 70 plus 7. Ya 77. Itu juga boleh. Lebih ke preferensi masing-masing aja. Lebih mau cara yang seperti apa. Mau pakai rata-rata boleh. Pakai cara yang seperti saya tadi juga boleh. Nah sama ya. Oke sama.
Oke, kita sama nomor 6. Di sini saya yang akan bahas, nanti yang nomor 7 gantian gitu ya. Perbandingan umur tiga saudara, Rina, Rizal, dan Rizky. Ini kalau huruf depannya sama kayak gini bikin nggak enak gitu ya. Mungkin biar lebih enak itu N, Z, S gitu ya. Itu lebih enak. Ini adalah 4 banding 3 banding 2. Jika jumlah umur mereka semua adalah 72 tahun, maka umur anak terakhir adalah ya. Nah, misalkan di sini kan perbandingan berarti dia ada kelipatan ya. Kelipatannya sama berarti sama aja dia N itu 4X, 3X, 2X. Boleh ya ini ya. Yang dicari adalah umur anak terakhir. Anak terakhir adalah si 2X-nya ini. Ya, berarti kalau 2X per berapa jumlahnya? Jumlah berapa ini? 9 ya, 2X per 9X itu dikali 72. Iya, nanti yang akan kita dapatkan itu nanti hasilnya. X-nya kita coret, 9 kita coret dengan ini 8. Ini adalah 16. Oke, jawabannya 16. Itu ya. Cara mudahnya seperti itu, tidak perlu kita cari semuanya, karena yang diminta adalah umur anak terakhir gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman, siap. Ya, kita lanjutkan nomor 7. Yuk, silakan giliran teman-teman buat ngerjain lebih dulu. Ya. Menjawab ya, tapi aku tunggu, saya tunggu sebentar lagi ya. Barangkali ada yang mau nyusul jawab. Belum saya buka nih untuk chatnya yang ini yang ngejawab.
1939 bukan, Kak? Oke. Perbandingan umur Doni dan kakek adalah 1:3. Berarti umur Doni itu adalah sepertiga kakek. Itu kan? Alias 3 Doni sama dengan kakek. 4 tahun yang akan datang, Doni 32 tahun. Berarti pada tahun berapa kakek lahir jika sekarang di tahun 2023? Oke. 4 tahun yang akan datang berarti di tahun 2027 gitu ya. Oke. Ini di tahun 2023. Berarti ntar 4 tahun yang akan datang umurnya segini. Berarti 4 tahun di tahun 2023. Berarti umurnya berapa nih? 28 ya, berarti ya 28. Ya, jadi umurnya Doni 28. Berarti 3 kali 28 sama dengan umur kakek. Umur kakek berarti 3 kali 28. Berapa tuh? 28 kali 3. Belakangnya 4. Oke, 28 kali 3. Di sini 4. 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6 nih, 28. 84. Kakek 84. Nah, berarti kalau umur kakek 84, berarti tinggal kita cari tanggal lahir, tahun lahirnya itu 2023, kita kurangi 84. Ya. 3 dikurang 4, ya otomatis 9. Ada jawaban 9 selain D. Kalau nggak ada, langsung aja. Kita ke 1939 jawabannya. Benar ya tadi Kak Nura berarti? Aman ya? Oke, kita lanjutkan ya. Soal ke-8 saya nih yang kerjain. Perbandingan rata-rata berat badan karyawan wanita dengan karyawan pria adalah A banding B sama dengan 2:3. Ya, wanita A, pria B. Perbandingan rata-rata berat badan karyawan pria dengan rata-rata berat badan gabungan adalah B banding C 9:7. Yang ditanyakan rasio jumlah karyawan wanita terhadap jumlah karyawan pria. Oke. Ini sama aja B dibanding A plus B itu adalah 9:7 gitu ya. Ya, ini kan perbandingan ya, berarti kita kali silang, berarti 7B itu adalah 9A plus 9B. Nah, bisa kita cari perbandingan juga di sini. Caranya kita jadikan ini apa namanya? Eh, ini ya, 7B, 9A, 9B. Oke. Kita cek pembahasannya gitu ya, teman-teman. Ya, nih. Nah, nyatakan kedua rasio sebagai rasio kontinu ya. Misalkan A banding B, di sini bakal kita sandingkan dengan B banding C. Caranya adalah dengan A banding B banding C. Dia jadi begini. Berarti caranya awalnya adalah A banding B itu adalah 2:3, B banding C itu adalah 9:7. Di sini kita ambil yang cari yang sama, yang sama-sama ada B, berarti agar bisa kita jadikan satu perbandingan, berarti yang A banding B kita kalikan 3. Jadi di sini kita punya 6 banding 9 banding 7. Nah, misal A itu karyawan wanita, B karyawan pria. Kemudian gabungannya adalah berapa? Ya, gabungannya apa? Ya, gabungannya adalah 6A dibagi 6A ditambah 9B 6A bagi 9B 6A tambah 9B per jumlah karyawannya A plus B gitu ya, X gabungannya. Sedangkan kita tahu X gabungannya adalah 7, sedangkan itu
Ya, 7 sama dengan 6A plus 9B per A plus B. Oke, di sini kita kali silang, kita punya 7A plus 7B itu adalah 6A plus 9B. Di sini kita peroleh A sama dengan 2B, berarti A per B-nya adalah per 1. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kuncinya adalah di perbandingan ini dan X gabungan di sini. Selama di sini paham, insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman. Oke. Ya, nih silakan teman-teman. Ini perbandingan tapi perbandingan hubungan gitu ya. Silakan kira-kira yang mana nih? Ya, jika P itu 1 min akar 2 dan Q adalah P kuadrat min 1, hubungan P dan Q yang tepat adalah berapa? Apa? Silakan. Waktu ya 1 menit lah. B bukan Kak. Oke. P 1 min akar 2. Q ya kita cari Q-nya dulu. P kuadrat min 1. Berarti 1 min akar 2 kita kuadratkan min 1. Berarti kalau kita kuadratkan jadi 1 kuadrat min akar 2 dikuadratkan. Kemudian min 2 akar 2 min 1. Ini habis. Kemudian di sini kita punya eh, plus ya harusnya. Plus, sorry di sini. Jadi 2 min 2 akar 2. Oke, ini boleh kita sederhanakan jadi 2 kali 1 min akar 2. Berarti Q itu adalah 2P. Kalau Q adalah 2P, berarti jawabannya yang D. Itu ya. Nah, pertanyaan sampai di sini.
Simpel ya sebetulnya, tapi harus paham ini ya, apa namanya? Ini min B dikuadratkan ini harus tak paham A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini hasilnya. Ini harus paham nih. Apalagi kalau ntar kita jadiin akar gitu ya. Nah, nanti akan lebih memusingkan. Ya. Akar bukannya pangkat setengah. Oke. Iya, memang benar. Cuma kan ini P-nya kan dikuadratin. Itu kan. Ya kalau P dikuadratin ya sama aja. Eh, misalkan A min B dikuadratin sama aja ini A min B kali A min B. Gini dong. Ya kan, Mbak Akila? Aman, Mbak Akila? Aman ya? Oke, terima kasih sudah bertanya. Ya, nih pembahasan juga ada. Next, ya. Nomor 10. Diketahui bilangan X dikurangi dengan 170 menghasilkan bilangan 26. X min 170 hasilnya 26. Sedangkan Y dibagi 6 hasilnya 24. Selisihnya berapa? Jadinya kita punya X-nya itu berapa? Ya, X-nya berarti 170 ditambah 26. Berapa nih kira-kira? 196. Sedangkan untuk Y 24 kali 6. Berapa nih? 4 kali 6. 4 nyimpen 2. Ya, 144. Bener nggak nih 144 nih? 24 kali 6. Ini 4. 2. Ya kan? Ya, 144. Oke. Selisih akar bilangan. Oke. Ya, akar bilangan berarti akar X dikurangi akar Y. Berapa nih? 14 dikurangi 12, yaitu adalah 2. Itu ya. Nah, aman ya? Oke. Ternyata tadi ditanyain adalah selisih dari akar bilangan. Ya, saya bacanya selisih doang. Ya, ntar kalau ada opsinya malah saya terkecoh ntar ya. Aman ya? Oke. Sebuah acara perkemahan Jambore memiliki persediaan beras untuk 100 orang selama 3 hari. Jika pada acara pembuka 25 dari peserta sakit, sehingga tidak bisa melanjutkan acara dan harus pulang, maka persediaan beras dapat diperpanjang untuk berapa hari. Oke, jadi pada saat pembuka langsung sakit gitu ya anak-anaknya gitu ya. Berarti 100 orang itu kan untuk 3 hari, berarti nanti kalau 75 orang itu berapa hari gitu kan? Berarti 100 per 3 sama dengan ya 75 berapa? Dia perbandingan senilai atau berbalik nilai? Kalau berbalik nilai ya, berarti kalau berbalik nilai ini berarti X-nya di atas, ini 75 di bawah. Jadi nanti 3X sama dengan 7.500. Berarti X-nya berapa nih? Salah. Sorry. Kok saya keliru nih. Ya, kita pahami dulu ya. Dia akan jadi perbandingan berbalik nilai. Karena kalau 100 orang beras awalnya bisa untuk 100 orang selama 3 hari. Nah, kemudian kalau orangnya berkurang, nanti jadi berapa hari? Harinya jadi tambah ya. Berarti harusnya kalau yang 100 per 3, ini kalau senilai itu kan 75 per X gitu kan. Nah, kalau
Kalau yang ini jadi X per 75 ya. Atau kita lihat pembahasannya aja lah. Itu kadang-kadang kalau kebalik-balik ini kadang kebalik. Nah, nah di sini kita lihat 100 orang itu untuk 3 hari. Nah, sedangkan nanti karena 25 sakit ya dia tadi 375. Jadi di sini kita mainkan harinya jadi 100 per 75 sama dengan X per 3. Gitu kan teman-teman. Jadi kita punya di sini 300 sama dengan 75X. Berarti X-nya adalah yes 4. Itu ya. Aman sampai di sini? Kira-kira yang belum paham yang mana? Ya, ada yang mau ditanyain sampai di sini teman-teman? Jadi masih ada beberapa soal, nah nanti mungkin teman-teman bisa explore lagi lebih dalam ya karena sudah saya sediakan pembahasannya di sini ya. Nanti bisa teman-teman apa namanya ini ya explore lagi. Nah, nanti barangkali eh, untuk belajar persiapan atau pemantapan gitu ya. Nah, nanti sekali lagi ya nanti bisa digunakan untuk belajar gitu ya teman-teman semua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan karena kita di sini 1 jam efektif insya Allah ya 1 jam efektif. Tadi kita mulai lebih 10 menit karena tadi saya sempat laptop saya not responding ketika di Zoom. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Kalau tidak, ini saya stop share. Barangkali semangat ya teman-teman semua dalam curi start ya. Semoga eh, ya ini walaupun tapi kok feeling saya nggak dalam waktu dekat ya. Jadi mungkin teman-teman tahan dulu misalkan kalau apa namanya kelas-kelas yang sifatnya ini ya eh, apa namanya sifatnya putus-putus gitu ya mungkin teman-teman putus-putus dalam artian berapa bukan pendalaman lah istilahnya atau bukan pemantapan atau pendalaman ya. Eh, Seperti yang saya bilang di awal tadi gitu ya. Nanti kalau ikut yang apa namanya jangkanya lama itu nanti persiapan akan lebih matang gitu. Karena mungkin ini teman-teman